Adiputra Official mempersembahkan 12 tipe orang yang tidak boleh Anda terima nasihatnya. Pernahkah Anda menerima nasihat yang tampak lebih seperti sebuah kemunduran daripada sebuah langkah maju? Kita semua pernah dengan penuh semangat mencari bimbingan, namun pada akhirnya malah merasa lebih bingung atau kecewa. Kenyataannya tidak demikian. Semua nasihat diciptakan sama, dan orang yang memberikannya memainkan peran besar dalam hal ini. Menavigasi lautan opini bisa jadi rumit. Terutama ketika yang tampaknya bermaksud baik dapat menyesatkan Anda. Jadi sebelum Anda mengambil resiko dan mengikuti nasihat seseorang, penting untuk mempertimbangkan siapa yang memberikan dan apa motivasi mereka. Mari kita periksa, tipe orang seperti apa yang harus Anda waspadai ketika meminta nasihat, dan mengapa kata-kata mereka mungkin lebih merugikan. 1. Orang yang negatif dan pesimis. Adalah orang-orang yang melihat sisi terburuk dalam setiap situasi. Pandangan mereka biasanya dipenuhi dengan keraguan dan keputusasaan. Hal ini dapat sangat menguras motivasi dan antusiasme Anda. Misalnya, jika Anda menyampaikan rencana Anda untuk memulai bisnis baru, orang yang negatif mungkin akan langsung menunjukkan semua potensi kendala. Fokus mereka pada semua hal yang mungkin salah. Dapat membuat Anda menebak-nebak keputusan Anda dan meredam semangat wirausaha Anda. Tentu saja kritik yang membangun itu berharga, tetapi sikap negatif yang terus-menerus adalah penghalang kemajuan Anda. 2. Orang yang terlalu bias. Mereka yang sangat bias oleh nilai-nilai atau pengalaman, keyakinan mereka sendiri, mungkin tidak melihat situasi Anda secara objektif. Katakan seseorang yang memiliki pengalaman buruk dengan jalur karir tertentu, mereka mungkin akan membuat Anda enggan untuk mengejarnya, meskipun itu cocok untuk Anda. Pendapat mereka diwarnai oleh pengalaman dan bias pribadi mereka yang mungkin tidak berlaku untuk keadaan Anda saat ini. Menghindari individu yang terlalu bias, memastikan rekomendasi yang Anda terima relevan dan dapat diterapkan pada kebutuhan spesifik Anda. 3. Orang yang banyak drama. Jujur saja orang-orang yang menyukai drama dan chaos mungkin akan memberikan nasihat yang mempersulit hidup Anda. Seseorang yang suka drama, mungkin menyarankan pendekatan konfrontatif untuk menyelesaikan konflik, yang menciptakan lebih banyak konflik dan masalah daripada solusi. Kecenderungan mereka terhadap drama, dapat mengarah pada keputusan yang memperburuk masalah, daripada meringankannya. Jauh lebih baik untuk meminta bantuan dari mereka yang menghargai perdamaian dan konstruktif. 4. Orang yang tidak bertanggung jawab. Orang ini kemungkinan besar tidak akan memberikan solusi yang buruk bagi diri mereka sendiri. Nasihat yang dimaksud adalah menerima tip hubungan dari seseorang yang memiliki riwayat hubungan yang penuh gejolak dan tidak sehat. Mungkin bukan ide terbaik. Pola tidak bertanggung jawab mereka dapat mengarah pada saran yang kurang stabil dan tidak dapat diandalkan. Alih-alih mencari arahan dari mereka, lebih baik tanya kepada mereka yang menunjukkan rekam jejak dalam membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka lebih cenderung menawarkan praktik yang tepat dan nasihat yang efektif. 5. Orang yang sok tahu segalanya. Orang yang berpikir mereka tahu segalanya, mereka sering menolak ide-ide dan perspektif baru yang mungkin disampaikan oleh orang yang tahu segalanya. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan tanpa mempertimbangkan situasi Anda dan bersikeras bahwa cara mereka adalah yang paling benar. Sikap mereka dapat menghambat kreativitas dan membuat Anda enggan mencari pilihan alternatif. Sebaliknya, mereka yang mengakui nilai dari perspektif yang beragam dapat memberikan panduan yang lebih bernuansa dan mudah disesuaikan, serta benar-benar membantu Anda menemukan solusi. 6. Orang dengan kepentingan pribadi. Mereka yang ingin mendapatkan sesuatu dari pilihan Anda, mungkin tidak memprioritaskan kepentingan terbaik Anda. Bayangkan Anda sedang merencanakan renovasi rumah, dan kontraktor Anda sangat merekomendasikan pemasok bahan tertentu, kemudian Anda mengetahui bahwa pemasok ini dimiliki oleh sepupu kontraktor, dan kontraktor mendapat imbalan untuk setiap barang yang dibeli. Dalam hal ini rekomendasi kontraktor dipengaruhi oleh keuntungan pribadi, dan bukan apa yang terbaik untuk proyek Anda. Selalu pastikan bahwa orang yang memberi saran kepada Anda, mengutamakan kepentingan terbaik Anda, dan tidak terlalu terpengaruh oleh kebutuhan atau keinginan mereka sendiri.
7. Orang yang menjanjikan kekayaan cepat, tanpa susah payah. Ya, orang-orang seperti ini pasti lebih tertarik pada keuntungan mereka sendiri, daripada kesuksesan Anda, yang disebut guru atau orang yang memproklamirkan diri sebagai ahli. Ini biasanya ditemukan di situs online. Kursus dan kampanye pemasaran yang mencolok mereka, memikat Anda dengan kesaksian kesuksesan dalam semalam. Gambaran gaya hidup mewah, dan klaim kerja minimal yang diperlukan. Namun janji-janji mereka biasanya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan dapat menyebabkan kerugian finansial dan kekecewaan. Kesuksesan nyata memerlukan dedikasi dan kerja keras. Seringkali memerlukan banyak waktu, selain biaya dan pengorbanan pribadi. Perbaikan dan jalan pintas yang cepat jarang menghasilkan kesuksesan yang bertahan lama dan cenderung menghasilkan kerugian yang lebih besar. Anda harus sangat skeptis terhadap siapapun yang menjanjikan kekayaan dengan cepat dan mudah. Dan sebaliknya, mencari petunjuk dari mereka yang memberikan panduan realistis dan jujur. 8. Orang yang tidak mempraktekkan apa yang mereka bicarakan. Individu yang tidak mengikuti apa yang mereka bicarakan, seringkali tidak memiliki kredibilitas dan validitas. Pikirkan tentang pakar kesehatan yang terus-menerus mempromosikan manfaat dari diet atau rencana olahraga tertentu. Tetapi secara nyata ia kelebihan berat badan dan tidak bugar. Orang ini mungkin mengadakan seminar tentang hidup sehat, menerbitkan buku-buku tentang kebugaran, dan menawarkan pedoman nutrisi. Namun penampilan dan pilihan gaya hidup mereka jelas bertentangan dengan nasihat yang mereka berikan. Umumnya orang yang mewujudkan prinsip-prinsip yang mereka anjurkan lebih kredibel dan dapat dipercaya. 9. Orang yang tidak berpengalaman. Faktanya, mereka yang belum pernah menghadapi tantangan serupa, mungkin tidak dapat memberikan saran yang relevan. Mari kita gunakan pola asuh sebagai contoh. Jika Anda adalah orang tua yang baru pertama kali menghadapi tantangan dalam membesarkan bayi, Anda tidak ingin meminta nasihat dari seseorang yang tidak memiliki anak, meskipun mereka berpotensi menawarkan tips teoretis dan umum. Mereka tidak memiliki pengalaman langsung mengenai masalah makan, malam tanpa tidur, dan siklus emosional yang muncul saat mengasuh anak. Saran mereka yang bermaksud baik mungkin tidak menjawab kenyataan praktis dan tantangan yang Anda hadapi sehari-hari. Dengan berkonsultasi dengan seseorang yang memiliki pengalaman yang relevan, Anda bisa mendapatkan panduan yang lebih bisa diterapkan dan ditindaklanjuti. 10. Individu yang tidak etis. Orang yang tidak mematuhi standar etika mungkin memberikan nasihat yang dapat menyebabkan masalah moral atau hukum. Misalnya seseorang yang menyarankan mengambil jalan pintas dengan mengeksploitasi celah atau terlibat dalam praktik tidak jujur untuk mencapai kesuksesan, berarti tidak memberikan nasihat yang baik. Mengikuti rekomendasi mereka dapat mengakibatkan konsekuensi besar, baik secara pribadi maupun profesional. Jika Anda ingin mencapai kesuksesan dengan cara yang terhormat dan berkelanjutan, sangat penting untuk mencari arahan dari orang-orang yang menjunjung tinggi standar etika yang mereka bisa membantu Anda menghadapi tantangan dengan integritas, memastikan bahwa keputusan Anda sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip Anda. 11. Orang yang terlalu bergantung. Mereka yang sangat bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan, mungkin bukan panutan yang baik untuk berpikir mandiri. Lagi pula, seseorang yang terus-menerus mencari validasi dan persetujuan dari orang lain, mungkin akan kesulitan untuk memberikan nasihat yang mendorong kemandirian dan kepercayaan diri. Pada kenyataannya, ketergantungan mereka dapat mengarah pada bimbingan yang menumbuhkan rasa tidak aman dan keraguan-raguan. Anda lebih baik mencari pendapat dari orang-orang yang menunjukkan kemandirian dan keyakinan diri. Mereka akan memberi Anda tips yang mendorong pertumbuhan pribadi dan kepercayaan diri. 12. Orang yang iri hati. Mereka yang iri dengan kesuksesan Anda akan meminta Anda melakukan hal-hal yang secara halus melemahkan upaya Anda. Misalnya seorang teman yang iri dengan kemajuan karir Anda, mungkin meremehkan pencapaian Anda, atau menyarankan jalan yang membatasi pertumbuhan Anda. Nasihat yang didorong oleh iri hati dapat mengikis kepercayaan diri Anda dan menghambat kemajuan Anda. Mengenali rasa iri dan orang-orang di sekitar Anda penting untuk melindungi ambisi Anda. Carilah bantuan dari orang-orang yang dengan tulus merayakan kesuksesan Anda dan ingin melihat Anda berkembang pada akhirnya,
Ada banyak orang di luar sana yang lebih dari bersedia untuk memberikan kemampuan mereka. Beberapa memiliki niat jujur, sementara yang lain mungkin mengeksplorasi kebutuhan Anda, akan bimbingan dan memimpin Anda. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa nasihat dari orang lain hanyalah nasihat dari orang lain yang tidak wajib Anda ikuti. Anda dapat memilih untuk menerima atau mengabaikannya, terutama jika Anda merasa bahwa niat mereka mungkin bukan demi kepentingan terbaik Anda. Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi, sehingga Anda akan mendapat pemberitahuan di postingan kami berikutnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.